Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan fitoterapi kronik venous insufficiency atau disingkat dengan CVI. Sebelum kita memulai presentasi ini, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni Emilia Rahmawati, Habibatur Rohmah, Hanirida Aulia, Muhammad Rashad Arofiki, serta Oki Erianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari CVI atau insufisiensi vena kronis. Menurut Robert et al., insufisiensi vena kronis atau CVI adalah penyebab umum, tetapi tidak terdiagnosis nyeri dan bengkak pada kaki, dan sering dikaitkan dengan varises pembuluh darah. Hal tersebut merupakan akibat dari disfungsi katup vena, terkait dengan gangguan sirkulasi darah di pembuluh darah kaki. Berikut adalah klasifikasi CIAP atau Clinical Etiology Anatomy Pathology. C0, tidak ada tanda-tanda penyakit vena yang terlihat. Untuk C1, vena retikuler berdiameter kurang dari 3 mm. C2, varieses berdiameter lebih dari 3 mm tanpa gejala klinis CVI. C3, varieses dengan edema, dan untuk C4, varieses dengan lesi kulit trofik. Untuk C4A, pigmentasi purpura eksim. Untuk C4B, lipodermatosklerosis atrofi putih. Untuk C5, ulkus vena yang sembuh, dan untuk C6, ulkus vena aktif. Patofisiologi CVI, artinya gangguan pada pembuluh darah vena seperti terjadinya penyumbatan aliran darah yang berkembang dari katup vena yang rusak atau melemahnya pembuluh vena, sehingga terjadinya aliran balik yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke jantung. Kemudian terjadinya tekanan tinggi pada vena sehingga menyebabkan nyeri, edema, dan rasa berat kaki. Selanjutnya ada algoritma terapi. Untuk terapi dari CVI itu dibagi menjadi dua, ada terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis itu juga dibagi menjadi dua, ada terapi konservatif dan intervensi aktif. Untuk terapi konservatif, yang pertama itu mengangkat tungkai yang bertujuan untuk mengurangi edema dan tekanan intraabdominal serta mengurangi gejala sementara. Untuk yang kedua ada olahraga teratur yang bertujuan untuk memperkuat otot betis. Dan yang ketiga ada pemakaian stocking kompresi yang bertujuan untuk memperbaiki pembengkakan, pertukaran nutrisi, dan meningkatkan mikrosirkulasi pada tungkai yang terkena varises. Untuk yang keempat ada pemakaian perangkat kompresi yang bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dan meningkatkan sirkulasi. Untuk intervensi aktif itu dibagi menjadi dua, ada teknik non-bedah dan teknik bedah. Untuk teknik non-bedah itu dibagi menjadi dua, ada skleoterapi dan terapi ablasi. Untuk skleoterapi itu digunakan sebagai terapi primer atau bersama dengan prosedur bedah untuk pengobatan CVI. Sklerosan disuntikan ke dalam pembuluh darah untuk membuat pembuluh darah menciut. Untuk terapi ablasi itu dibagi menjadi dua, ada radiofrequency ablation dan endovenous laser therapy. Untuk radiofrequency ablation, teknik ini sering kali digunakan pada reflux vena savena sebagai alternatif stripping panas yang terbentuk menyebabkan injuri termal lokal pada dinding vena yang menyebabkan trombosis dan akhirnya fibrosis. Untuk endovenous laser therapy itu teknik pengobatan gangguan vena menahun menggunakan energi laser yang biasanya dilakukan oleh plebologis, ahli radiologi intervensi, atau ahli bedah jantung, paru, dan pembuluh darah. Untuk selanjutnya itu teknik bedah. Untuk teknik bedah itu ada 3, yaitu striping, ligasi vena, dan cryosurgery. Untuk striping itu pengambilan seluruh atau sebagian batang utama vena savena, dan untuk ligasi vena itu untuk membantu penyembuhan ulkus. Dan cryosurgery itu satu-satunya keunggulan teknik ini adalah untuk menghindari sayatan distal dalam pelepasan striper. Untuk terapi farmakologis itu ada obat antiinflamasi dan obat antikoagulan. Untuk obat antiinflamasi itu seperti ibuprofen atau aspirin dapat digunakan sebagai bagian dari pengobatan untuk tromboflebitis superficial bersama dengan stocking. Untuk antikoagulan ini, aplikasi gel topikal membantu pengelolaan gejala yang berkaitan dengan varises seperti peradangan, nyeri, bengkak, gatal, dan kulit kering. Steroid topikal diperlukan jika terjadi dermatitis statis.
Mekanisme kerja obat CVI, di mana biasanya pada terapi CVI ini menggunakan obat-obat antikoagulan dan juga antiinflamasi. Mekanisme kerja dari antikoagulan sendiri, yakni dengan cara mengganggu pematangan protein faktor penggumpalan seperti trombin. Perlu diketahui bahwa trombin merupakan enzim yang berperan dalam penggumpalan darah, yang mana jika trombin tersebut diganggu, maka akan mengaktifkan antitrombin, dan yang terjadi yakni darah akan menjadi lebih encer. Contoh obatnya untuk antikoagulan yakni warfarin dan juga heparin. Sedangkan untuk antiinflamasi sendiri, secara umum dapat kita lihat pada bagian tersebut bahwa antiinflamasi atau NSAIDs ini bekerja dengan menghambat jalur COX atau siklooksigenase. Pada jalur ini, kebanyakan NSAIDs bekerja secara reversibel dengan mencegah pertemuan asam arakidonat dengan tempat aktif enzim siklooksigenase, sehingga biosintesis prostaglandin tersebut dapat dihambat. Jadi prostaglandin ini merupakan mediator inflamasi ya. Jika prostaglandin ini dihambat, maka akan menghambat inflamasi tersebut. Dan sebagai tambahan, mekanisme aksi atau mekanisme kerja dari antiinflamasi ini ada dua, yakni non-selective NSAIDs, di mana bekerja dengan menghambat siklooksigenase 1 dan juga siklooksigenase 2. Contoh obatnya yakni diclofenac, ibuprofen, dan juga naproxen. Sedangkan pada selective NSAIDs, mekanisme kerjanya hanya menghambat enzim siklooksigenase 2. Contoh obatnya yaitu selekotip dan juga rofecoxib. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang tanaman-tanaman apa saja sih yang bisa digunakan untuk pengobatan CVI, ya kan. Yang pertama tanaman yang saya gunakan yaitu berangan kuda, yang dimana berangan kuda ini memiliki taksonomi tanaman ya, yang yaitu kindomnya Plantae, kemudian ordonya Sapindales, familinya Sapindaceae, genusnya Aeculus, spesiesnya Aeculus hippocastanum. Tanaman berangan kuda ini memiliki kandungan fitokimia, ya kan, yang dimana biji dari berangan kuda kaya akan saponin, yang mana mengandung 3-5%, dan lebih dari 30% yang telah diisolasi dan diidentifikasi gitu kan. Kemudian berangan kuda ini memiliki senyawa utama, ya kan, yaitu adalah kandungannya asin. Yaitu asin itu apa? Yaitu campuran glikosida, triterpen, terasilasi. Menurut Dudek Mokut 2015. Biji berangan kuda atau berangan kuda ini telah diuji praklinis dan aktivitas biologis. Itu bahwasanya pada uji praklinis itu diujikan kepada tikus, yang mana radang selaput dada tikus ini bisa mengurangi ekstravasi plasma dan migrasi leukosit ke rongga pleura serta pelepasan modulator inflamasi, yang dimana memiliki aktivitas biologis itu mengakibatkan penghambatan peradangan dan endema menurut Gulame dan Padolau 1994. Dan pada uji klinis juga, dalam studi in vitro, asenom bisa menahan aktivitas hyaluronidase sebesar 93%, yang mengakibatkan penghambatan permeabilitas dan kehilangan plasma dari sel-sel endotel vaskular, dan bisa dapat menurunkan terjadinya endema menurut Vakino DKK. Nah, berikut adalah contoh dari sediaan
berangan kuda ya kan, bisa dilihat tuh berbentuknya mungkin kapsul itu kan. Nah seperti kapsul itu ya. Ya mungkin cukup itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk fitoterapi yang kedua yaitu Ruscus aculeatus. Untuk taksonominya sendiri, Kingdom Plantae, Ordo Asparagales, Famili Asparagaceae, Subfamili Nolinoid, Genus Ruscus, Botanical Drug Usage, Rhizoma, dan untuk spesiesnya Ruscus aculeatus. Kandungan fitokimia yaitu ruscogenin, neruscogenin, ruscin, neuruscin, degluruscin, ruscosid, esculetin, tripenoid, dan flavonoid. Untuk mekanisme kerjanya, menyatakan bahwa kandungan saponin pada rimpang Ruscus aculeatus dapat menurunkan jumlah leukosit total dan persentase neutrofil, yang menunjukkan adanya pengurangan peradangan. Dengan demikian, kandungan saponin pada Ruscus aculeatus memiliki aktivitas antiinflamasi. Uji praklinik. Berdasarkan mekanisme kerja tanaman, kandungan saponin Ruscus aculeatus memiliki aktivitas antiinflamasi dengan menurunkan peradangan pada kaki tikus. Sedangkan untuk uji klinik, melaporkan bahwa pemberian 75 mg per hari ekstrak Ruscus aculeatus yang diberikan selama 12 minggu menunjukkan adanya pengurangan volume kaki, lingkar pergelangan kaki, dan gejala subjektif dibandingkan mereka yang menggunakan placebo. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh produk bisa dilihat di samping. Pinus maritim atau Pine Pinaster berasal dari Kingdom Plantae, divisi Pinophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Pinaceae, genus Pinus, spesies Pine Pinaster, dan bagian yang digunakan untuk pengobatan CVI adalah kulit kayu. Kandungan fitokimia. Kulit kayu pinus atau yang biasanya disebut dengan pycnogenol itu mengandung katekin, epikatekin, taksifolin, procyanidin atau prontocyanidin, asam fenolik, parahidroksibenzoat, galik, vanilik, protokateuhik, parakomarik, kafeik, dan asam ferulik. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah pelepasan mediator inflamasi, sehingga menurunkan edema dan kaki berat. Uji klinis. Berdasarkan penelitian dari Petrasi dan kawan-kawan, pada studi double blind yang dilakukan secara acak pada 30 pasien CVI dengan pemberian pycnogenol atau kulit kayu pinus secara oral dengan dosis 100 mg 3 kali sehari selama 2 bulan dapat menurunkan rasa berat dan edema. Berikut ini merupakan contoh herbal dari kulit kayu pinus atau pycnogenol. Fitoterapi selanjutnya yakni tanaman Centella asiatica, di mana tanaman ini termasuk dalam kerajaan Plantae, ordo Apiales, famili Macinlayaceae, genus Centella, dan juga spesies Centella asiatica. Kandungan fitoterapi dikutip dari jurnal James dan juga kawan-kawan pada tahun 2014, kandungan fitoterapi pada Centella asiatica, yakni bagian atas tanah, itu mengandung saponin, triterpenoid, serta flavonoid, dan juga quercetin. Untuk aktivitas biologisnya sendiri, saponin triterpenoid itu meningkatkan penyembuhan luka dan juga menurunkan tekanan vena pada insufisiensi vena dan memiliki aktivitas antiinflamasi. Ekstrak terpenoid juga meningkatkan remodeling jaringan ikat dengan meningkatkan aktivitas fibroblast, merangsang sintesis kolagen, meningkatkan pergantian epitel, dan menurunkan permeabilitas kapiler, menurut James dan kawan-kawan pada tahun 2014. Uji klinis berdasarkan jurnal yang kita adopsi dari Katie dan Eric pada tahun 2007, dijelaskan bahwa pengujian yang menggunakan vacuum suction chamber yang diaplikasikan pada kulit pergelangan kaki menghasilkan suatu pembengkakan
Subjek dengan CVI memiliki reabsorpsi cairan yang relatif lambat. Namun diketahui bahwa selama 2 minggu konsumsi penggangan atau Centella asiatica ini ternyata reabsorpsi cairan yang bocor mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam penelitian kecil lainnya dengan pasien yang menggunakan dosis 90 atau 180 mg Centella asiatica ini per hari selama 4 minggu, diketahui bahwa fungsi dari pembuluh darah pasien tersebut mengalami peningkatan. Di sini kami melampirkan contoh produk dari penggangan atau Centella asiatica ini dengan merek Gotuka. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.